Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Para sahabatku yang seiman dan seakidah dimanapun anda berada, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur alhamdulillah kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya yang banyak kita terima pada saat sekarang ini. Nikmat Allah terus berdatangan kepada kita. Patutlah kita memperbanyak syukur alhamdulillah dengan menunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seorang sahabat bertanya kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, awsini bi syai'in yanfa'unillahu bihi." Ya Rasulullah, pesankan sesuatu kepadaku yang akan berguna bagi diriku di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menjawab, qala aksir zikral maut yusalliku anid dunya wa alayka bi syukri fa inna syukra yazidu fin ni'am. Perbanyaklah mengingat kematian, maka kamu akan terhibur dari kelelahan dunia, kata Rasulullah. Dan hendaklah kamu banyak bersyukur. Sesungguhnya bersyukur akan menambah nikmat-nikmat Allah itu kepadamu. Hari riwayat Tabrani. Yang pertama pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah banyak kita mengingat kematian. Kalau sudah kita mengingat kematian, berarti kita makin dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mengapa kita kalau sudah mengingat kematian, nanti kalau kita akan mati, ada sesuatu yang kita bawa dari dunia ini. Apa yang kita bawa? Harta kita yang kita miliki saat sekarang ini, yang kita bangga-banggakan di dunia ini. Mobil mewah kita. Ketika kita nanti masuk ke liang lahat, harta itu takkan ikut dengan kita. Rumah yang tempat berlindung kita di dunia ini, kita bangga-banggakan saking mewahnya rumah kita. Ketika masuk ke liang lahat, kita tinggalkan rumah itu. Lalu apa yang dibawa? Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kamu, kata Allah, sebaik-baik bekal di dunia ini tiada lain adalah takwa. Jadi nanti kalau kita datang mati itu kepada kita, yang kita bawa adalah takwa, amal ibadah, amal soleh yang senantiasa kita kerjakan selagi hidup di dunia ini. Oleh sebab itu perbanyak mengingat mati. Kalau sudah kita banyak mengingat mati, banyak melaksanakan amal ibadah. Karena apa? Ketika kita nanti mati,
Yang kita bawa dari dunia ini amal ibadah kita, bukan harta dunia. Terkecuali harta itu kita gunakan di jalan Allah, kita sisihkan harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah yang dinamakan amal zariyah. Sampai kapanpun amal ibadah terus mengalir kepada kita. Para pemirsa, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kematian, terus kita mengingatkan kematian kepada kita. Kita yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang hidup pasti akan mati, kata Allah. Sebab nanti malam pertama di alam kubur, ketika ditanya malaikat Munkar dan Nakir, "Ma rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Tidak bisa menjawab. Kalau dia di dunia, yang ia bawa mati, tak ada apa-apa. Ada syair, malam pertama di alam kubur, bertanyalah malaikat Munkar dan Nakir. Malam ketiga mayat di alam kubur, mulailah membau tubuh si mayat. Malam ketujuh mayat di alam kubur, mulailah membiru, mengelembung seluruh tubuhnya si mayat di alam kubur. Malam ke-40, pecahlah perut si mayat, berkeluar isi-isinya. Malam ke-100, tinggal tulang belulang mayat di alam kubur. Tidak ada yang kekal kalau sudah masuk jasad ke liang lahat. Yang kedua apa? Yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita banyak bersyukur, akan ditambah Allah nikmat-nikmat itu kepada kita. Namun kalau kita kufur, tak mau berterima kasih kepada Allah, tunggu azabku sangat pedih. Apapun kita terima saat sekarang ini, banyak kita bersyukur. Bagaimana caranya kita bersyukur? Lihat orang yang di bawah, jangan selalu lihat orang yang di atas. Hari ini kita punya mobil Innova, lihat orang yang di bawah. Masih banyak orang yang naik sepeda motor. Yang naik sepeda motor pun bersyukur. Syukur aku ya Allah, hari ini aku punya sepeda motor. Sedangkan kita lihat di jalan, masih banyak orang yang naik sepeda mendayungkan kakinya. Yang punya sepeda pun bersyukur kepada Allah. Ya Rabb, aku bersyukur kepada Engkau. Hari ini aku punya sepeda. Ada tetanggaku yang hari ini tak punya sepeda, dia jalan kaki ke sana kemari. Yang berjalan kaki pun bersyukur. Syukur aku ya Rabb, masih bisa aku berjalan. Dulu ku tengok semalam, jumpa aku di jalan, dapat kabar temanku SMA berbaring di rumah sakit, tak berdaya apa-apa. Hari ini aku bisa berjalan, sedangkan sahabatku berbaring di rumah sakit, dia tak bisa kemana-mana. Yang sedang sakit itu pun bersyukur kepada Allah. Apa yang dia syukurkan? Masih bisa lagi dia diopname rumah sakit, nyawanya belum dicabut oleh Allah. Sedangkan saudaranya yang pada saat sekarang itu masuk ke liang kubur, dia bersyukur kepada Allah. Ngapa? Masih bisa lagi dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat yang di bawah, jangan selalu lihat yang di atas, supaya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup ini. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Nafsu minallahi watfun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.